Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7A, Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Kami akan menjelaskan mengenai pembiayaan pendidikan, mata kuliah pengelolaan pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7A, saya Anissa Rahmadina dengan NIM 2304914 dan Hansa Nur Abida dengan NIM 2308527. Adapun daftar isi keuangan makro dalam keuangan pendidikan, yang pertama pendahuluan, yang kedua kerangka pembiayaan jangka menengah, 3 APBN, APBD, dan alokasi pendidikan. Lalu selanjutnya keuangan mikro di tingkat lembaga, yang pertama konsep manajemen keuangan, kedua organisasi pendidikan sebagai organisasi sektor publik, yang ketiga penganggaran atau budgeting, yang keempat akuntansi atau accounting, yang kelima auditing, dan yang terakhir yang keenam contoh implementasi di lembaga pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan. Pendahuluan. Keuangan pendidikan makro mencakup kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran negara yang bertujuan untuk mendukung sektor pendidikan di seluruh Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah diwajibkan mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara dan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah. Menurut ahli pendidikan Sudarwan Danim dalam bukunya Pengantar Pendidikan, Landasan Teori dan Praktek, alokasi anggaran yang memadai merupakan dasar bagi pemerataan pendidikan yang efektif serta mendukung pengembangan sumber daya manusia berkualitas di masa depan. Dr. Dani menekankan pentingnya anggaran pendidikan yang mencukupi untuk memastikan aksesibilitas yang luas bagi semua lapisan masyarakat. Danim 2000 selanjutnya merupakan kerangka pembiayaan jangka menengah. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pemerintah Indonesia menerapkan kerangka pembiayaan jangka menengah yang mencakup perencanaan anggaran pendidikan untuk 3 hingga 5 tahun ke depan. Hal ini memungkinkan kesinambungan program pendidikan agar tidak terganggu oleh perubahan anggaran tahunan. Program-program yang didukung dalam kerangka ini meliputi pelatihan guru, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta bantuan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Menurut Sutrisno Hadi dalam Keuangan Pendidikan di Indonesia, kerangka jangka menengah ini sangat penting dalam menciptakan konsistensi dan kestabilan pendanaan pendidikan. Hadi 2015 berpendapat bahwa tanpa perencanaan jangka menengah yang terstruktur, pendidikan nasional dapat mengalami ketidakstabilan yang berakibat pada terganggunya program pendidikan secara luas. Selanjutnya ada APBN, APBD, dan alokasi untuk pendidikan. Sesuai alokasi anggaran pendidikan dalam APBN mencapai sekitar 20% dari total anggaran negara, pada tahun 2023 anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui APBN mencapai lebih dari 500 triliun, mencakup biaya operasional sekolah, peningkatan kualitas guru, dan berbagai program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Di tingkat daerah, APBD juga menyediakan anggaran untuk pendidikan yang berbeda-beda sesuai dengan prioritas lokal. Sinergi antara APBN dan APBD ini membantu mengurangi ketimpangan akses pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Dalam literatur manajemen keuangan pendidikan oleh Nur Hasanah dan Supriyadi, disebutkan bahwa dukungan dari APBD merupakan faktor kunci dalam mengatasi kesenjangan pendidikan antar wilayah dan memastikan pemerataan pendidikan. Nur Hasanah dan Supriyadi tahun 2018. Konsep pembiayaan pendidikan. Pengertian, menurut Sudarman tahun 2010 menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan adalah segala bentuk biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pendidikan baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun keluarga demi mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya ada menurut Tilaar tahun 2000, mendefinisikan pembiayaan pendidikan sebagai sebuah bentuk pengeluaran
yang dilakukan untuk menjalankan kegiatan pendidikan agar dapat berlangsung secara optimal, termasuk biaya yang berasal dari pemerintah donatur serta masyarakat. Selanjutnya, manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana dan mendapatkan dana. Menurut Su'ad Husnan, tahun dari 1900. Ketiga pengertian menurut ahli disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah pengalokasian dana yang diperlukan untuk mendukung seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk operasional, pengembangan, dan kualitas pendidikan dengan sumber dana dari pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk keberlanjutan sistem pendidikan. Masih berhubungan dengan konsep pembiayaan pendidikan. Yang selanjutnya ada proses. Proses manajemen tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia secara pribadi maupun kelembagaan. Manajemen sebagai proses mendesain dan memelihara lingkungan tempat individu berada, bekerja sama dalam kelompok efisiensi dalam mencapai tujuan. Welrich dan Kons tahun 2005. Selanjutnya mereka menyatakan bahwa sebagai seorang manajer akan melaksanakan fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, memimpin, dan mengendalikan. Manajemen diterapkan oleh berbagai jenis dan tingkatan lembaga. Tujuan manajer untuk meningkatkan keuntungan. Manajemen berkaitan dengan produktivitas dan berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya ada fungsi. Nah, fungsi manajemen secara garis besar meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Namun dalam konsep manajemen keuangan, fungsi tadi meliputi penganggaran, akuntansi, dan pengauditan dan pelaporan. Keberhasilan proses manajemen keuangan dalam suatu lembaga biasanya diukur dari produktivitas dan laporan tanpa adanya kecurangan atau fraud dan wajar tanpa pengecualian atau WTP. Terkait manajemen yang kita bahas kali ini merupakan manajemen keuangan dalam konsep pembiayaan Di sini pendidikan. saya akan melanjutkan pembahasan tentang organisasi pendidikan sebagai organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik adalah entitas ekonomi yang memiliki sumber daya besar dan tidak berorientasi pada keuntungan finansial, berbeda dengan perusahaan swasta. Menurut Dedi Nurdiawan, di tahun 2006, organisasi sektor publik bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengejar laba. Organisasi ini umumnya mendapatkan dana dari pajak dan bantuan lainnya dengan distribusi layanan berdasarkan kebutuhan, bukan permintaan. Terdapat dua jenis organisasi nirlaba. Yang pertama, organisasi nirlaba publik dibentuk oleh komunitas formal untuk melayani publik seperti lembaga pemerintah, memiliki wewenang menarik pajak dan dioperasikan oleh perwakilan masyarakat. Lalu yang kedua, organisasi nirlaba swasta didirikan oleh kelompok dengan fokus layanan tertentu, misalnya pendidikan atau kesehatan, tanpa hak menarik pajak dan didanai terutama dari donasi sukarela. Setelah ada jenis, ada ciri-ciri utama organisasi sektor publik. Yang pertama, tidak mencari keuntungan finansial. Yang kedua, dimiliki secara kolektif oleh publik. Ketiga, tidak memiliki saham yang dapat diperjualbelikan. Lalu yang terakhir, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan konsensus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penganggaran atau budgeting. Dari pengertiannya sendiri, menurut Siagian di tahun 2001 menjelaskan bahwa penganggaran dalam pengelolaan pendidikan adalah proses perencanaan alokasi sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Anggaran ini berperan dalam memastikan penggunaan dana pendidikan dilakukan dengan bertanggung jawab dan sesuai prioritas. Lalu ada menurut Halim di 2004, penganggaran adalah proses alokasi sumber daya finansial yang terencana untuk mendukung berbagai kegiatan pendidikan dan memastikan keberlanjutan operasional pendidikan. Penganggaran memungkinkan pengelola pendidikan mengelola dana dengan transparan dan akuntabel. Jadi menurut kami, penganggaran dalam pengelolaan pendidikan adalah proses perencanaan dan alokasi sumber daya keuangan secara terencana untuk mendukung tujuan pendidikan secara efektif dan efisien dan berkelanjutan, serta memastikan penggunaan dana yang transparan dan bertanggung jawab. Setelah ada pengertian, kita akan menuju ke fungsi anggaran. Fungsi anggaran sendiri menurut Dedi Nurdiawan di tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan.
Yang keempat, anggaran sebagai alat politik. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Dan yang terakhir, anggaran sebagai alat motivasi. Setelah ada fungsi, kita akan ke karakteristik dari penganggaran ini sendiri. Anggaran memiliki dua sisi. Yang pertama, sisi penerimaan, menunjukkan besarnya dana yang diterima oleh berbagai sumber, seperti pemerintah, masyarakat, orang tua peserta didik, dan lainnya. Lalu yang kedua ada sisi pengeluaran, menunjukkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk setiap komponen. Setelah ada fungsi dan karakteristik, kita akan ke jenis-jenis penganggaran. Yang pertama, anggaran program atau program budget system. Anggaran ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program berdasarkan jenis program. Contohnya, anggaran untuk gaji guru dalam program IPA termasuk dalam satu paket dengan biaya alat dan bahan percobaan. Lalu yang kedua, anggaran berdasarkan kinerja atau perform-based budget. Anggaran ini berfokus pada kinerja dan hasil dengan mengukur input, dana, dan tenaga yang digunakan untuk mencapai tujuan program. Yang ketiga ada PPBS atau Planning Program Budgeting System. PPBS adalah sistem yang mengorganisir informasi dan menganalisanya secara sistematis untuk perencanaan program. Lalu yang terakhir ada Zero Based Budget atau anggaran berbasis nol. Anggaran berbasis nol mengharuskan setiap aktivitas atau program dievaluasi ulang setiap tahun tanpa asumsi bahwa anggaran tahun sebelumnya dilanjutkan. Setiap program harus dianalisis berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan organisasi dan dilakukan analisis biaya manfaat untuk menentukan apakah program dilanjutkan atau tidak. Setelah ada penganggaran atau budgeting, selanjutnya ada akuntansi atau accounting. Dari pengertiannya sendiri, menurut Paul Grady di tahun 2017, akuntansi adalah fungsi organisasi yang bersifat sistematis, dapat dipercaya, dan original dalam mencatat, mengklasifikasikan, memproses, membuat ikhtisar, menganalisa, dan menginterpretasi seluruh transaksi dan kejadian, serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional perusahaan sebagai pertanggung jawab kinerjanya. Lalu selanjutnya ada definisi akuntansi menurut Sumarsono, yaitu akuntansi sebagai suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan memberitahukan informasi ekonomi sehingga memungkinkan terjadinya penilaian dan keputusan jelas bagi pengguna informasi tersebut. Dari definisi yang telah diberikan oleh Paul Grady dan Sumarsono, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebuah proses sistematis untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan menganalisis transaksi keuangan dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang jelas, dapat dipercaya, dan terperinci yang memungkinkan penilaian yang akurat serta pengambilan keputusan yang tepat oleh pengguna informasi tersebut. Terdapat prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip berikut identik dengan standar akuntansi keuangan menurut Ladewi dan Nurhayati di tahun 2015. Yang pertama yaitu konsep entitas, yaitu organisasi atau bagian organisasi diperlakukan sebagai unit ekonomi terpisah dari organisasi dan individu lain. Lalu yang kedua ada konsep objektivitas. Laporan akuntansi harus didasarkan pada data yang dapat dipercaya dan bukti transaksi yang valid. Lalu yang ketiga, prinsip biaya. Setiap perolehan aktiva atau jasa dicatat sesuai dengan harga pada saat transaksi terjadi. Setelah ada prinsip, kita akan ke komponen-komponen sistem akuntansi. Yang pertama, ada bagian perkiraan atau akun. Daftar item yang dibagi ke dalam 5 kategori. Yang pertama, aktiva, yang kedua utang, ketiga aktiva bersih, lalu pendapatan, dan ada belanja. Setelah ada bagian perkiraan atau akun, yang kedua ada buku besar, yaitu mengklasifikasikan informasi pencatatan dengan merangkum data dari jurnal untuk laporan keuangan. Setelah ada buku besar, ada yang ketiga yaitu jurnal, mencatat transaksi keakuntansi secara kronologis termasuk pengeluaran kas, penerimaan kas, gaji, dan transaksi lainnya. Lalu yang keempat ada buku cek, menyajikan kombinasi jurnal dan buku besar untuk mencatat transaksi keuangan terkait cek dan saldo pembayaran. Setelah ada akuntansi atau accounting, di sini kita akan membahas tentang auditing. Pengertian auditing sendiri adalah proses pengumpulan dan pengevaluasi bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Setelah ada pengertian, terdapat jenis-jenis auditing menurut Arens et al. Di tahun 2014, yaitu yang pertama audit laporan keuangan.
Audit ini bertujuan untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum. Auditor menilai apakah laporan keuangan menyajikan kondisi keuangan organisasi secara benar dan dapat diandalkan. Lalu yang jenis kedua yaitu audit operasional. Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari operasi organisasi. Auditor memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam prosedur dan pengendalian yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga, jenis terakhir yaitu audit ketaatan. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Ini sering dilakukan di organisasi yang memiliki banyak regulasi seperti organisasi pemerintah dan nirlaba. Baik, kita sudah sampai kepada pembahasan yang terakhir, yaitu contoh pengimplementasian di lembaga pendidikan. Setidaknya kita memberikan dua contoh dari masing-masing bidang, yaitu di bidang penganggaran dan di bidang akuntansi. Dari penganggaran sendiri, kita memiliki contoh, yaitu ketika sebuah sekolah atau universitas membuat anggaran tahunan untuk mendanai kegiatan seperti pengajaran, pelatihan dosen, dan pemeliharaan fasilitas. Setiap program memiliki anggaran yang jelas seperti untuk biaya gaji guru atau peralatan laboratorium. Proses penyusunan anggaran ini dilakukan dengan pendekatan bottom up, di mana setiap unit atau departemen mengusulkan anggaran sesuai kebutuhan mereka. Setelah anggaran disetujui, anggaran tersebut digunakan untuk perencanaan dan pengendalian agar dana digunakan dengan bijak dan sesuai dengan prioritas. Lalu, selanjutnya ada di bidang akuntansi, yaitu ketika sekolah atau universitas menggunakan sistem akuntansi untuk mencatat setiap transaksi keuangan seperti pembayaran biaya pendidikan dan mahasiswa atau pengeluaran untuk gaji dosen. Semua transaksi dicatat dalam buku besar dan jurnal sesuai dengan jenisnya. Misalnya, pengeluaran kas untuk gaji dan penerimaan kas dari pembayaran mahasiswa. Akuntansi memastikan laporan keuangan yang jelas dan transparan yang dapat diperiksa oleh auditor untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan tepat dan efisien. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, semoga